selaku mentor dan kepala ruang ICU. Kita saat ini berada di acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah uji P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Susunan acara kali ini nanti kita ada 3 presentasi seminar. Yang pertama oleh Mas Adit, kedua saya, ketiga Mas Bahar. Untuk acara selanjutnya kita serahkan ke Mas Adit selaku presentasi pertama. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Putu Kristiawan selaku Kepala Ruang ICU sekaligus mentor kami dan juga teman-teman yang saya hormati. Di sini saya akan memaparkan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta bagi P3K. Di sini saya mengambil judul optimalisasi penggunaan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan di ruang isolasi ICU Rumah Sakit Umum Bung Karno Kota Surakarta. Sebelumnya perkenalkan saya bernama Aditya Agung Nugroho. Saya kelahiran di Karanganyar 29 Juli 94. Alamatnya di Desa Sakit Namanya 3, Sulur Tasik Madu Karanganyar. Terus di laporan saya ini, isu yang saya angkat tersebut, sini saya mempunyai latar belakang dari isu yang saya angkat tersebut, yaitu dari tingginya berdasarkan sumber infeksi, maka infeksi dapat berasal dari masyarakat atau komunitas community acquired infection atau di rumah sakit biasa disebut HIS. Penyebab infeksi yang didapat di rumah sakit beberapa waktu yang lalu disebut sebagai infeksi nosokomia. Jadi dulu disebut infeksi nosokomia, kalau sekarang disebut dengan HIS. Jadi di sini dengan pengertian yang lebih luas, yaitu kejadian infeksi tidak hanya berasal dari rumah sakit, tapi juga dapat dari fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Di Indonesia, berdasarkan penelitian pada tahun 2004 yang dilakukan di 11 rumah sakit di Jakarta, didapati 9,8% pasien rawat inap terinfeksi infeksi nosokomia. Jadi di sini kewaspadaan standar salah satunya adalah dengan penggunaan alat pelindung diri sesuai dengan ketentuan adalah salah satu faktor yang dapat mengurangi resiko angka terjadinya infeksi nosokomia tersebut. Terus di sini saya mengambil judul tersebut dengan maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari diselenggarakannya pembuatan laporan orientasi tersebut, yaitu yang pertama meningkatkan kemampuan sebagai pelaksana atau terapi perawat dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien. Petugas kesehatan khususnya perawat di ruangan ICU dapat terhindar dari kecelakaan kerja seperti terinfeksi akibat penularan kuman atau virus penyakit, mengurangi penyebaran infeksi yang terjadi dari petugas kesehatan ke pasien maupun dari pasien ke petugas kesehatan khususnya petugas di ruang ICU. Dari kegiatan orientasi P3K ini memiliki tujuan yang pertama mengaktualisasikan core value, nilai-nilai dasar ASN berakhlak, kedudukan dan peran ASN, manajemen ASN dan smart ASN dalam pelaksanaan tugas pokok penulis sebagai pelaksana atau perawat terampil di RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Yang kedua, meningkatkan kepatuhan tenaga kesehatan khususnya perawat di ruangan ICU dalam penggunaan alat pelindung diri di setiap pelayanan kesehatan. Di sini
orientasi kita dibagi menjadi beberapa tahap dan ataupun disebut dengan agenda, yaitu agenda 1 itu dimulai tanggal 3 September 2024, yaitu pembukaan orientasi pegawai melalui halaman Soloasis ya. Jadi pakai learning management system dari Swaja. Agenda 2 tanggal 9 sampai 13 September 2024, pelaksanaan pelatihan orientasi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja di OPD P3K masing-masing. Agenda 3 18 September, pelaksanaan evaluasi akademik. Agenda 4 tanggal 20 sampai 26 September, pelaksanaan orientasi di tempat kerja. Agenda 5 tanggal 28 September, pelaksanaan seminar di RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Dan agenda yang terakhir, agenda 6, itu nanti rencana akan dilakukan penutupan, tapi nanti untuk tanggalnya kita masih menunggu dari Badan Kepegawaian Daerah. Lanjut. Di sini kita menjelaskan dari masuk ke bab nilai dan etika di Pemkab Surakarta. Pemkab Surakarta memiliki visi dan misi. Visi misinya Wali Kota Surakarta berdasarkan Perda Kota Surakarta nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Surakarta nomor 2 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Surakarta tahun 2005 sampai 2025 menyebutkan bahwa visi rencana pembangunan jangka panjang Kota Surakarta adalah Surakarta kota berbudaya, mandiri, maju dan sejahtera. Sementara itu, RPJMD tahun 2021 sampai 2026 merupakan tahap keempat dari RPJPD Kota Surakarta tahun 2005 sampai 2025. Wali kota terpilih mengusung visi jangka menengah periode 2001 sampai 2026, yakni mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, bersih, kreatif dan sejahtera. Lanjut next. Ini merupakan struktur SOTK dari Pemkab Surakarta, mulai dari wali kota, sekretaris daerah, staf ahli, sekretariat DPRD dan OPD-OPD di bawahnya, kecamatan dan inspektorat. Lanjut. Masuk ke bab berikutnya, manajemen kepegawaian dan penilaian kerja P3K. Manajemen kepegawaian P3K adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, diatur dalam PP nomor 49 tahun 2018. Penilaian kerja P3K bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara P3K dengan pegawai perjanjian kerja PPK dengan pegawai yang bersangkutan. Penilaian kinerja P3K dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan. Ini diatur dalam PP nomor 49 tahun 2018 bab 4 pasal 35. Lanjut next. Kita masuk ke nilai dan etika organisasi. Organisasi perangkat daerah di sini kita di bawah Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang merupakan unsur pelaksana urusan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala dinas bertanggung jawab langsung kepada wali kota melalui sekretaris daerah. Dinas Kesehatan Surakarta memiliki visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, bersih, kreatif dan sejahtera. Visinya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan tangguh, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Di sini visinya masih ada lagi, namun kita beri contoh di sini 3. Dan Dinas Kesehatan Surakarta memiliki tujuan mendapatkan gambaran atau deskripsi tentang perencanaan, pengadaan, daya gunaan, pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan di Kota Surakarta. Program strategi Dinas Kesehatan meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan masyarakat. Sasaran yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan di masyarakat. Di sini masuk ke SOTK dari yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta.
Berikut merupakan profil dari RSUD Bung Karno, yaitu beralamat di Jalan Sungai Serang 1, Kelurahan Mojo, Kecamatan Masar Kliwon. Di sini Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno merupakan rumah sakit umum tipe C, terdiri dari 6 lantai dengan kapasitas 200 tempat tidur. Kelas VIP terdapat 11 kamar, kelas 3 ada 108 kamar, kelas 2 tersedia 48 kamar, dan kelas 1 ada 32 kamar. Dan di ICU itu 5% dari jumlah bed yang ada di Rumah Sakit Umum Bung Karno. Rumah Sakit Umum Bung Karno menjadi rumah sakit dengan pelayanan paripurna berdasarkan semangat Bung Karno guna mewujudkan masyarakat waras tahun 2024. Itu merupakan visi dari Rumah Sakit Bung Karno. Misi Rumah Sakit Bung Karno yaitu meningkatkan kebijakan pelayanan paripurna yang mampu bertumpu pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang masif, disiplin, serta lurus dalam pengabdian dan ikhlas dalam pelayanan, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, menyelenggarakan tata kelola organisasi yang terintegrasi, efektif, efisien, dan berasas gotong royong dan kejujuran, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Tujuan dari Rumah Sakit Umum Bung Karno yaitu terwujudnya pelayanan RSUD Bung Karno sebagai fasilitas layanan rujukan kesehatan secara paripurna. Kemudian di sini ada rencana dan hasil kerja P3K, yaitu untuk isu, identifikasi isu. Yang pertama, selama peserta melakukan tugas sebagai perawat RSUD Bung Karno, ditemukan beberapa kondisi yang kurang sesuai dan perlu dioptimalkan, di antara lain belum optimalnya penggunaan alat pelindung diri di ruang isolasi ICU RSUD Bung Karno, belum tersedianya media penggunaan APD di ruang isolasi RSUD Bung Karno, kurangnya pemahaman tenaga kesehatan tentang jenis penggunaan APD. Yaitu kita dari identifikasi isu tersebut ada isu yang kita angkat, yaitu belum optimalnya penggunaan alat pelindung diri di ruang isolasi ICU RSUD Bung Karno. Gagasan yang diangkat yaitu kita mempunyai gagasan untuk peningkatan penggunaan alat pelindung diri pada tenaga kesehatan di ruangan isolasi RSUD ICU RSUD Bung Karno, dengan komunikasi internal melakukan review SOP dan review SOP penggunaan APD di setiap pergantian shift dan pembuatan media pengingat di ruang isolasi ICU RSUD Bung Karno. Di sini ada uraian rancangan kegiatan. Yang pertama, kita melapor dan konsultasi kepada mentor mengenai isu yang akan diambil, melakukan analisa SPO penggunaan APD, membuat media pengingat penggunaan alat pelindung diri berupa poster, melakukan komunikasi internal kepada petugas medis khususnya perawat di ICU dengan melakukan review SOP penggunaan APD di setiap pergantian shift. Kemudian melakukan pemantauan untuk penggunaan APD. Identifikasi isu itu kita menggunakan metode USG, yaitu dengan menganalisa menggunakan metode USG untuk menentukan prioritas isu. Kriteria metode USG yaitu urgensi, yaitu seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas, dan seriousness, yaitu beberapa serius isu tersebut dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Growth, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak segera ditangani. Ya, di sini kita membuat perbandingan untuk isu. Yang pertama, belum optimalnya penggunaan APD di ruang isolasi ICU. Yang kedua, belum optimalnya pencegahan defibritus pada pasien dengan penurunan kesadaran di ICU RSUD Bung Karno. Yang ketiga, belum optimalnya pendokumentasian penggunaan BMHP dan obat emergensi di Taskforce Blue ICU RSUD Bung Karno. Berdasarkan urutan prioritas masalah, maka prioritas isu yang harus diselesaikan dan harus segera diselesaikan yaitu belum optimalnya penggunaan alat pelindung diri APD di ruang isolasi ICU. Isu ini mempunyai kebutuhan yang mendesak untuk segera diselesaikan. Nah, di sini ada kita mempunyai rencana kerja menengah. Yang pertama, kita menyampaikan ide atau gagasan kepada kepala ruang ICU dan juga kebetulan sebagai
mentor kita dalam menyusun laporan kinerja ini, nanti kita dari hal tersebut mempunyai harapan atau output hasil untuk mendapatkan kesepakatan waktu konsultasi, kepala ruang memahami laporan orientasi yang akan dilakukan, mendapatkan saran dan masukan serta persetujuan untuk melakukan pembuatan laporan ini. Terus yang kedua, mengumpulkan dan menganalisa SOP, penggunaan APD, dan didapatkan nanti SOP penggunaan APD dapat direview di setiap pervariasi. Dan ketiga, melakukan sosialisasi review penggunaan APD di setiap pervariasi. Nanti diharapkan tenaga kesehatan khususnya nakes yang bertugas di ruang ICU dapat lebih sadar dan dapat menggunakan alat pelindung diri sesuai ketentuan. Yang keempat, membuat media pengingat penggunaan alat pelindung diri. Nanti diharapkan tenaga kesehatan yang bertugas di ICU nanti lebih sadar dan lebih memahami akan pentingnya penggunaan alat pelindung diri. Yang kelima, melakukan monitoring kepatuhan penggunaan APD menggunakan form monitoring. Di sini penutup dari presentasi saya. Dari kesimpulannya, ini menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bab 1 pasal 1 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa ASN yang disingkat aparatur sipil negara yang disingkat ASN adalah profesi sebagai pegawai negeri sipil yang dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada instansi pemerintah sebagai langkah awal diterimanya pegawai P3K dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Selalu maka dilaksanakan orientasi pengenalan nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang kedua, dengan adanya pelatihan ini diharapkan menjadi ASN yang berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif, kolaboratif, dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan khususnya di RSUD Bung Karno Kota Surakarta dan di Kota Surakarta tentunya. Dari tersebut, cara-cara yang diharapkan adanya dukungan penuh, saling bersinergi dan kontribusi dari seluruh pihak di RSUD Bung Karno dalam memajukan dan mencapai tujuan RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Selain itu diharapkan kebijakan-kebijakan dan aturan teknis terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja segera disusun sehingga lebih jelas dalam masa depannya. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Waktu dan tempat kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Cis. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ditanyakan. Mas Faisal. Terima kasih Mas Adi dan Mbak Moderator atas presentasi yang disampaikan. Di sini saya akan sedikit memberikan pertanyaan pada Mas Adi terkait dengan isu yang diambil. Saya ingin tahu mengenai alasan Mas Adi mengambil isu tersebut. Mohon dijelaskan secara rinci. Untuk alasan saya mengangkat isu tersebut itu kita pertama dari pengamatan saya sendiri sebagai yang membuat laporan ini, ada beberapa tenaga kesehatan yang mungkin belum sesuai dengan pemakaian APD di ruang isolasi sesuai dengan SOP yang ada di ruangan. Yang kedua yaitu kita dari pengamatan tersebut kita itu tadi dari identifikasi isu tersebut kita melakukan analisa dengan menggunakan metode USD tersebut. Itu tadi kita dapatkan nilai yang tertinggi yang mungkin isu yang mendesak segera diselesaikan yaitu tentang optimalisasi penggunaan APD tersebut. Itu dibandingkan dengan isu-isu yang lain itu menempati penilaian yang paling tinggi itu, dan juga itu nanti kan dari hal tersebut nanti juga bisa membantu untuk pengurangan
angka kejadian infeksi HIV di rumah sakit. Nathan, itu jawabannya. Oke, baik. Lanjut ke PM2 nih, mohon maaf nih, tadi ada masih ketinggalan. Bagaimana Anda melakukan penilaian peningkatan APD, Mas? Nanti untuk penilaiannya itu kita membuat form. Form itu nanti ada APD apa yang harus dilakukan digunakan di ruangan isolasi ICU, mulai dari masker, dari nose cap, dari gown, apron, dari alas kaki yang tertutup, dari handscoon. Itu nanti kita membuat form, kemudian sudah kita buat, nanti kita analisa untuk ketaatan pemakaian itu, kesesuaian pemakaian APD itu. Nanti kita didapatkan nilai dan juga nanti ada presentasi kriteria yang kurang, cukup, atau sudah baik, nanti ada. Dan karena kita membuat form. Oke, Nathan. Cukup Mas Dodo saya. Oh, cukup nggih, matur nuwun. Matur nuwun Mas Adi. Untuk acara selanjutnya kita sambung dengan presentasi yang kedua. Nah, untuk presentasi sudah nih Mas. Barangkali ada masukan dan saran Pak Tutut untuk presenter pertama. Baik, terima kasih moderator. Izin sedikit saya memberikan masukan kepada Menti, Mas Aditya. Terima kasih atas presentasi yang disajikan hari ini. Isunya sangat menarik dan bagus untuk khususnya pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Jakarta. Cuman saya sedikit memberikan masukan. Nanti di belakang mohon ada beberapa yang harus dikurangi, kemudian direvisi, tidak apa, nanti di lain waktu. Kemudian penulisan peta naskah mohon diperhatikan kembali, masih banyak ada font-font yang berbeda ukurannya, mohon disesuaikan dengan peta naskah yang ada di pedoman orientasi. Mudah-mudahan apa yang dengan sajikan hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya, untuk petugas dan masyarakat di Kota Jakarta. Terima kasih moderator. Terima kasih Pak Tutut atas saran dan masukannya, dan saya tutup presentasi dari saya. Wassalamualaikum